Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika terlebih dahulu kita membaca doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah seluruh siswa sudah masuk dalam Zoom ini? Sudah, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Baik, kalau begitu saya absen dulu ya. Diharapkan saat namanya dipanggil, siswa merespon dengan kata hadir dan menghidupkan kameranya ya. Baik, Bu. Oke, Adinda Amalia Fatima, Hadir, Bu. Afina Hasna, Afina, Hadir, Bu. Yanca Eriko, Hadir, Bu. Bayu Widi, Hadir, Bu. Nurul Amalia, Hadir, Bu. Nurul Mawati, Hadir, Bu. Bayu Robi Atun Nikmah. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semuanya ya. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberitahukan sesuatu terlebih dahulu. Jadi pada pembelajaran kali ini, Ibu harapkan semua siswa aktif dalam pembelajaran ya, yaitu dengan merespon setiap instruksi dari guru. Nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan selama pembelajaran berlangsung. Dan guru akan memanggil siswa secara acak untuk menjawabnya. Atau nanti siapa yang mau menjawab bisa langsung izin menjawab, Bu, saya izin menjawab, dan menyebutkan namanya. Jadi keaktifan ini akan Ibu nilai selama pembelajaran berlangsung. Untuk jawabnya dijawab sebisanya saja ya. Jadi jangan takut salah, semampunya kalian. Ibu tidak akan menyalahkan. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Dijawab sesuai dengan apa yang kalian pahami. Kemudian siapkan buku dan pensil untuk mencatat apapun informasi yang kalian dapatkan selama pembelajaran berlangsung. Nanti di akhir pembelajaran catatan ini akan dikumpulkan dan dinilai. Siapkan juga beberapa kertas ya untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan di grup WA tadi. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, jadi nanti kan di LKPD itu ada beberapa pertanyaan ya. Ada banyak sekali pertanyaan. Nanti beberapa di antaranya kita kerjakan bersama-sama, tapi kalian tetap mengerjakan dalam beberapa kertas tersebut. Dan yang dikerjakan secara individu nanti ada di akhir pembelajaran. Itu juga dikerjakan secara individu, saya berikan waktu. Kemudian nanti di-scan dan dikumpulkan lewat PCWA. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita masuk pada pembelajaran saja ya. Apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belajar mengenai bentuk aljabar, Bu. Untuk aljabar, Bu. Oke. Apakah di antara kalian ada yang sudah tahu apa dan bagaimana bentuk aljabar itu? Saya masih belum tahu, Bu. Ya, enggak apa-apa ya. Kalau masih belum tahu, Saya kalau juga mungkin belum. dari Kita kemarin-kemarin masih belum tahu, Bu. ya, enggak apa-apa. Kalau memang masih belum tahu, kita belajar bersama-sama dan memahami bersama-sama seperti apakah bentuk aljabar itu pada pertemuan kali ini. Kalian perhatikan LKPD-nya yang sudah saya bagikan dan perhatikan juga PPT yang akan saya tampilkan. Saya tampilkan dulu ya. Bagaimana? Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Di mana nanti kita akan sering menemukan bentuk aljabar ini nanti di pasar, bisa di suatu perusahaan, dan banyak sekali kegunaan dari bentuk aljabar. Sebelum masuk, saya jelaskan dulu kompetensi dasarnya. Jadi kompetensi dasarnya adalah menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya menggunakan masalah kontekstual. Indikatornya, yang pertama mengidentifikasi bentuk aljabar, yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan bentuk aljabar, peserta didik mampu menuliskan bentuk aljabar dari masalah kontekstual, dan peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan kali ini saya menggunakan pendekatan saintifik, di mana nanti ada 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengelola informasi, dan mengomunikasikan. Oke, masuk pada tahap pertama, yaitu mengamati. Di mana di sini saya akan memberikan beberapa informasi untuk kalian amati. Jadi diamati, kemudian nanti kan ada tahapan kedua yaitu menanya. Di sana kalian akan saya beri kesempatan untuk bertanya tentang apa yang sudah kalian amati. Jadi diamati benar-benar ya, agar nanti banyak pertanyaan yang muncul. Ayo amati cerita berikut. Suatu ketika terjadi percakapan antara Bu Ratna dan Bu Fitri. Mereka berdua baru saja membeli apel di suatu supermarket. Assalamualaikum Bu Ratna, wah kelihatannya Ibu beli apel banyak sekali. Bu Ratna menjawab, Waalaikumsalam Bu Fitri, ya Bu, nanti keluarga saya yang dari Madura mau datang. Jadi saya beli beberapa apel untuk saya sebutkan. Saya beli 2 keranjang apel dan 5 buah apel. Bu Fitri beli apa saja? Kemudian Bu Fitri menjawab, saya hanya membeli 6 buah apel saja. Buah apel ini hanya untuk konsumsi pribadi saya. Biasanya saya jus atau saya potong kecil-kecil untuk cuci mulut setelah makan. Dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buah apel dengan satuan yang berbeda. Bu Ratna menyatakan buah apel dalam satuan keranjang, sedangkan Bu Fitri langsung menyebutkan banyak buah apel yang ia beli dalam satuan apel. Kita dapat menyatakan masalah yang seperti ini dalam bentuk aljabar.
Bagaimanakah bentuk aljabar dari masalah ini? Mari kita amati tabel berikut. Ini tabelnya ya. Jadi Bu Ratna membeli 2 keranjang apel dan 5 buah apel. Sedangkan Bu Fitri hanya membeli 6 buah apel saja. Jadi di sini ada istilah 2 keranjang apel. Ada istilah keranjang apel di mana satu keranjang apelnya kita belum tahu berapa jumlah apel di dalamnya. Sehingga satu keranjang apel ini bisa kita simbolkan, bisa kita misalkan dengan huruf X. Sehingga bentuk aljabar dari 2 keranjang apel plus 5 apel yaitu 2X plus 5. Sedangkan 6 buah apel karena tidak membeli keranjang, hanya persatuan, jadi kita cukup menuliskan 6 saja. Jadi jumlah buah apel yang dibeli Bu Ratna itu kan tergantung pada jumlah buah apel yang ada pada keranjang apel ini. Bisa saja satu keranjang ini berisi 10 apel, sehingga 2 kali 10, 20 tambah 5, 25. Sehingga buah apel yang dibeli Bu Ratna 25. Atau bisa jadikan 15 buah apel, sehingga 2 kali 15, 30 ditambah 5 jadi 35. Atau bisa jadi satu keranjang berisi 50 apel, sehingga 2 kali 50 itu 100 ditambah 5 jadi 105 buah. Jadi nilai X di sini tergantung pada isinya buah keranjang, dan nilai dari bentuk aljabarnya itu tergantung pada nilai X-nya. Di sekitar kita juga beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan satu karung beras, satu kardus buku, satu keranjang jeruk, dan lain-lain. Untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk aljabar, mari kita amati dan lengkapi bentuk aljabar pada tabel kegiatan 1 pada LKPD yang sudah saya bagikan. Baik, di sini kita misalkan X sebagai banyaknya buku dalam satu tas, dan Y kita misalkan banyaknya buku dalam satu kardus, di mana setiap tas berisi buku yang sama dan setiap kardus berisi buku yang sama. Jadi jumlah di dalamnya itu sama, nggak boleh berubah ya. Baru kita bisa memisalkan dengan satu huruf. Oke, seperti yang nomor 1 ini. Di sini ada 2 buku. Karena tidak ada tas dan tidak ada kardus, sehingga bentuk aljabarnya cukup 2. Nah, untuk bentuk yang kedua ini ada 2 tas, sehingga karena satu tas tadi adalah X, sehingga 2 tas ini bisa kita sebut sebagai 2X. Untuk yang ketiga, 1 tas 3 buku bisa dituliskan X plus 3. Oke, apakah ada yang bisa menjawab untuk yang nomor 4? Kira-kira seperti apa bentuk aljabarnya? Saya mengamati izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Nur. Untuk aljabarnya itu menurut saya 2X tambah 1. Kenapa? Untuk keterangannya 2 tas dan 1 buku seperti itu. Oh ya. Karena 2 tas dan 1 buku. Ya. Ya, jadi benar ya, karena di sini ada 2 tas dan 1 buku, sehingga karena tas itu dimisalkan dengan X, maka bentuknya 2X plus 1. Untuk yang nomor 5, 1 kardus, 1 tas, dan 1 buku. Bisa dituliskan X plus Y plus 1. Selanjutnya, apakah ada yang bisa membantu? Untuk yang nomor 6? Saya mau mencoba, Bu. Ya, silahkan Adinda. Menurut saya nomor 6 itu 2Y ditambah 3X ditambah 5. Karena ada 2 kardus, 2 kardus tadi itu dimisalkan Y, jadinya 2Y. Terus juga ada 3 tas yang hanya menjadi 3X dan ada 5 buku, sehingga bentuk aljabarnya 2Y ditambah 3X ditambah 5, Bu. Oke, benar sekali ya. Sudah lengkap dengan penjelasannya juga. Terima kasih Adinda. Untuk nomor 7, apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Wahyu. Ya, Bu, kalau menurut saya itu yang tabel baris 7 itu bentuk aljabarnya 3Y plus 4. Di mana keterangannya itu karena ada 3 kardus, di mana kardus tadi dimisalkan Y, jadinya 3Y, dan ada 4 buku, sehingga bentuk aljabarnya 3Y plus 4. Gitu, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Sama, lengkap dengan keterangannya ya. Bagus sekali. Untuk yang nomor 8, apakah ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Afina. Jadi bentuk aljabarnya yaitu 2Y plus 3X. Karena ada 2 kardus, di mana kardus tadi misalkan Y, jadinya 2Y, dan ada juga 3 tas yang menjadi 3X, sehingga bentuk aljabarnya 2Y plus 3X, seperti itu, Bu. Oke, benar sekali jawaban dari Afina ya. Dan jawaban dari teman-teman kalian itu juga benar semuanya. Jadi seperti itulah cara kita mengubah benda-benda di sekitar kita dalam bentuk aljabar. Oke, selanjutnya kegiatan menanya. Dalam kegiatan menanya di sini, saya beri kesempatan untuk beberapa untuk anak-anakku sekalian, yang memiliki pertanyaan untuk mengkritisi apa yang sudah kalian pahami sebelumnya. Oke, coba kita list pertanyaannya. Apakah ada yang bertanya, anak-anak? Silahkan. Saya izin bertanya, Bu. Oke, Nur, silakan. Sebenarnya untuk apa sih masalah sehari-hari itu diubah dalam bentuk aljabar? Kan dapat dihitung secara manual. Belibet sayang. Untuk apa masalah sehari-hari
Oke, selanjutnya mungkin ada yang bertanya. Saya Bu. Saya Bu. Ya, satu-satu Nurul dulu. Oke. Apakah huruf X dari dalam bentuk aljabar tersebut bisa diubah ke huruf lain Bu? Oke, selanjutnya tadi siapa, Bayu? Iya Bu. Saya mau bertanya, apakah penyebutan huruf saat membuat bentuk aljabar harus urut? Misalkan harus X dulu baru Y atau boleh dibolak-balik? Selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Saya Bu. Ya, silakan Adinda. Apakah semua masalah sehari-hari yang berhubungan dengan barang-barang itu selalu dapat diubah dalam bentuk aljabar Bu? Oke, bagus sekali. Pertanyaan lain mungkin? Masih ada? Izin bertanya Bu. Ya, silakan Umay. Bagaimana caranya mengubah masalah sehari-hari ke dalam bentuk aljabar ya Bu? Terima kasih. Sama-sama. Oke, apakah masih ada mungkin? Pertanyaannya bagus-bagus sekali ya. Kritis-kritis sekali. Oke, apa masih ada? Pertanyaan lain? Saya sudah Bu. Oke, baik. Kalau sudah selesai, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pengumpulan informasi. Diharapkan setelah kita melakukan tahapan ini, kalian bisa menjawab sendiri pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan poin pertama? Yang ini yang atas saja ini. Silakan, siapa saja bisa. Saya Bu. Ya, silakan Wahyu. Ya Bu. Di mana untuk poin pertama, pada kegiatan sebelumnya kita telah mengamati beberapa bentuk aljabar dan demonstrasi. Seperti pada kegiatan mengamati, banyaknya apel dalam bentuk keranjang dinyatakan dengan simbol X. Pada tabel kegiatan satu tadi, banyaknya buku dalam bentuk tas dinyatakan dengan simbol X, dan banyaknya buku dalam bentuk kartu dinyatakan dengan simbol Y. Bentuk-bentuk tersebut dinyatakan dengan bentuk aljabar. Kita boleh saja mengganti simbol X dan Y dengan huruf lain. A sampai Z misalnya untuk menyatakan bentuk aljabar. Itu Bu. Jadi dari poin pertama ini, kita tahu bahwa huruf-hurufnya itu bisa kita ubah dengan huruf-huruf lain. Dari A sampai Z, bisa saja. Jadi asalkan kita itu konsisten. Kalau misalkan di awal kita menyimbolkannya dengan huruf A, misalnya kita menyimbolkan di awal dengan huruf A, maka sampai akhir permasalahan, hurufnya harus tetap A. Tidak boleh berubah di tengah-tengah permasalahan. Dan bukan berarti sama bendanya, sama variabelnya. Misal, ada tas merah dan tas biru, di mana tas merah lebih besar daripada tas biru. Dari situ kita tahu bahwa kapasitas dari tas merah lebih banyak daripada kapasitas dari tas biru. Sehingga kita bisa memisalkannya dengan dua variabel, yaitu tas merah dengan A, tas biru dengan B, atau huruf-huruf yang lain. Jadi tidak bisa karena sama-sama tas kita menyimpulkan dengan satu variabel. Seperti itu. Oke, untuk yang poin kedua, apakah ada yang bisa membantu membacakan? Silahkan, mungkin Nur. Ya, silakan Nur. Dalam kegiatan sebelumnya kita mengenal beberapa bentuk aljabar seperti 2, 2x, x tambah 3, 2x tambah 1, x tambah y tambah 1, dan lainnya. Bentuk-bentuk yang dibesarkan dengan operasi penjumlahan disebut dengan suku. Bentuk aljabar dapat diberi nama sesuai dengan banyaknya suku. Bentuk aljabar yang memiliki satu suku disebut dengan monomial. Bentuk aljabar yang memiliki dua suku disebut dengan binomial. Bentuk aljabar yang memiliki tiga suku disebut dengan trinomial. Bentuk aljabar yang memiliki suku lebih dari 3 disebut dengan polinomial. Baik, terima kasih Nurmawati. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan Nurmawati tadi, kita bisa menamai bentuk aljabar dengan melihat banyaknya suku yang ada pada bentuk aljabar tersebut. Oke, kalau ada satu suku jadi monomial, dua suku binomial, tiga suku trinomial, dan lebih dari 3 disebut dengan polinomial. Oke, kalau bentuknya 2 seperti ini, kira-kira namanya apa ya? Dan bisa menjawab? Silakan, silakan. Bagaimana? Disebut monomial Bu. Oke, untuk yang 2x plus 1 kira-kira disebut apa ya? Izin menjawab Bu. Oke, silakan. Menurut saya itu binomial Bu karena memiliki dua suku, yaitu 2x dan 1. Oke, untuk yang x plus y plus 1 kira-kira dinamakan apa ya? Izin menjawab Bu. Silakan. Menurut saya itu trinomial Bu karena memiliki 3 suku yaitu x, y, dan 1. Oke, bagus sekali ya. Apakah ada yang bisa membuatkan contoh satu saja bagaimana bentuk aljabar yang disebut dengan polinomial? Silakan. Saya izin mencoba Bu. Ya, silakan. Mungkin bisa x tambah y tambah z tambah 1 gitu Bu. Kenapa disebut polinom ya? Karena memiliki suku lebih dari 3 Bu, yaitu x,
Y, Z, dan 1. Oke, bagus sekali. Baik, saya anggap paham untuk penamaan bentuk aljabar dilihat dari banyak sukunya ya. Kita lanjut. Pada bentuk aljabar kita dapat menemukan beberapa unsur lain selain suku. Coba amati bentuk aljabar 2x+1 di bawah ini. Pada bentuk aljabar tersebut, bilangan 2 dapat kita sebut dengan koefisien, X dapat kita sebut dengan variabel, dan 1 dapat kita sebut dengan konstanta. Pada bentuk aljabar 2x+1, 2x dan 1 sama-sama kita sebut suku, namun keduanya tidaklah sejenis. Apakah ada yang tahu kenapa 2x dan 1 disebut suku yang tidak sejenis? Saya izin menjawab, Bu. Silahkan Adinda. Menurut saya, karena suku 2x itu adalah suku yang memiliki variabel, sedangkan suku 1 itu tidak, Bu. Oke, saya benarkan ya. Jadi bukan karena suku yang memiliki variabel atau tidak. Jadi lebih tepatnya suku yang memiliki variabel yang sama. Jadi misalkan ada bentuk aljabar 2x plus 2y, itu tetap kita sebut dengan suku yang berbeda jenis. Karena satunya variabelnya x, satunya variabel y. Jadi jadi suku yang sejenis itu adalah suku-suku yang variabelnya sama atau keduanya sama-sama konstanta. Nah, pengetahuan ini akan kita gunakan nanti saat menyederhanakan bentuk aljabar. Karena bentuk aljabar yang bisa disederhanakan hanya suku-suku yang sejenis saja. Jadi nanti akhir dari penyederhanaan itu adalah beberapa suku yang tidak sejenis. Baik, dari ilustrasi ini ungkapkan dengan bahasamu sendiri apakah yang dimaksud dengan koefisien, variabel, dan konstanta. Silakan Wahyu, apa yang dimaksud dengan koefisien? Baik Bu, menurut pemahaman saya, koefisien adalah bilangan yang bersandar pada variabel atau suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu variabel. Begitu Bu. Bagus sekali. Untuk pengertian variabel silakan Adinda. Baik, Bu. Variabel itu adalah huruf yang ada pada bentuk aljabar, Bu, yang menyatakan suatu satuan perkumpulan bilangan. Oke, untuk pengertian dari konstanta, mungkin Bayu bisa menjawab. Baik Bu. Konstanta adalah suatu bilangan yang berdiri sendiri Bu. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Jadi, bisa dikatakan koefisien itu adalah faktor angka yang pada suatu hasil kali dengan suatu keubah. Jadi, lebih simpelnya adalah suatu bilangan yang bersandar pada variabel. Sedangkan variabel itu huruf-huruf yang ada pada bentuk aljabar ya. Seperti tadi X, Y, Z, dan lain-lain. Dan konstanta itu adalah suatu bilangan yang berdiri sendiri, yang tidak memiliki variabel. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Perhatikan bentuk aljabar X plus 3 plus 2X plus 1. Pada bentuk aljabar di samping, terdapat 4 suku yang terdiri atas 2 pasang suku sejenis. Suku-suku yang sejenis adalah 2 suku yang memiliki variabel yang sama dan 2 suku konstanta. Suku-suku yang sejenis dapat kita sederhanakan sehingga membentuk satu suku saja. Bagaimana cara kita menyederhanakannya? Coba perhatikan ilustrasi di bawah ini. Kita misalkan X sebagai secangkir pisang dan konstanta sebagai satuan dari pisang. Oke, jadi ada X plus 3 plus 2X plus 1. Cara menyederhanakannya, kita kelompokkan. Yang ada variabelnya kita kelompokkan, yang tidak ada kita kelompokkan ke belakang. Jadi, dijumlahkan seperti ini ya. X tambah 2X itu sama dengan 3X dan 3 tambah 1 sama dengan 4. Oke, jadi penyederhanaan ini dapat kita lakukan kalau sukunya sama. Seperti ini kan X sama 2X sukunya sama sejenis. Begitupun dengan 3 dan 1 sama-sama konstanta sejenis. Jadi kita bisa tulis lebih sederhana lagi dengan 3X plus 4. Oke, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Bu, Silahkan. bagaimana dengan pengurangan ya Bu? Itu kan penjumlahan Bu, contoh kecil. Oke, bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan itu juga sama ya, bisa dilakukan asalkan suku-sukunya sejenis. Jadi seperti andaikan ini dikurangi 1, jadi andaikan ini dikurangi 1. Sama, nanti dikelompokkan dulu, kemudian ya seperti pengurangan seperti biasanya, 3 dikurangi 1 nanti ya tinggal 2. Jadi 3X plus, nanti hasilnya 3X plus 2. Seperti itu. Atau ini yang dikurangi, variabel X-nya, seperti misalkan dia ini X-nya negatif misalkan. Jadi min X plus 3 plus 2X plus 1. Maka nanti hasilnya ya sama seperti pengurangan biasanya, dikurangi sehingga nanti hasilnya X plus 4. Itu apakah bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya Bu, Silakan. apakah koefisien itu selalu bernilai positif Bu? Apakah tidak bisa koefisien itu negatif? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya koefisien itu bisa positif atau negatif. Sebenarnya koefisien, baik itu koefisien ataupun konstanta ataupun variabel itu sendiri nantinya itu bisa berupa bilangan positif, negatif ataupun pecahan. Jadi misalkan seperti ini ya. Di sini 2x-nya kita buat negatif, jadi dikurangi 2x. Sehingga 1 dikurangi 2, hasilnya kan negatif 1. Cuman nanti kalau digambarkan kan sulit. Jadi kita asumsikan saja pada diri kita seperti pembelajaran bilangan bulat sebelumnya. Jadi kita hitung hutang gitu sobat. Jadi kita punya hutang 1 cengkeh pisang gitu. Untuk digambarkannya mungkin sulit karena negatif ya. Jadi tidak berbentuk. Tapi bisa. Koefisien itu bisa negatif. Oke, bisa dipahami ya apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ini kita lanjut. Oke, banyak sekali ya informasi yang dapat kita kumpulkan dari kegiatan. Bagaimana? Apakah pertanyaan-pertanyaan kalian pada kegiatan sebelumnya sudah bisa terjawab pada kegiatan ini?
Apakah sekarang kalian sudah paham mengenai apa itu bentuk aljabar, apa saja unsur-unsurnya, dan bagaimana cara menyatakan masalah kontekstual ke dalam bentuk aljabar? Bagaimana bertanya tadi, apakah sudah bisa terjawab semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Sudah terjawab, Bu. bagus sekali ya. Untuk lebih memantapkan pengetahuannya, kita coba kerjakan kegiatan 2 dan soal-soal pada ayo berpikir kritis. Oke, kita lanjut pada kegiatan mengolah informasi. Di sini akan ada 2 kegiatan, yaitu yang pertama kita mengerjakan kegiatan 2. Ibu panggil secara acak untuk siapa yang akan menjawab, dan diharapkan siswa yang bersangkutan dapat menjawab, dan siswa harap semua mengerjakan ya. Jadi yang menjawab ataupun yang tidak menjawab, semuanya dikerjakan dalam kertas yang sudah kalian siapkan tadi. Kemudian kegiatan kedua yaitu mengerjakan soal-soal pada ayo berpikir kritis. Di sini saya kasih waktu 15 menit, kemudian nanti kertas yang sudah kalian sediakan untuk mengerjakan LKPD dari awal pembelajaran itu kalian scan dan kirim ke WA saya, PC ya. Kemudian nanti saya beri kesempatan untuk 5 anak mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, kita lanjut dulu pada kegiatan 2. Silakan yang bisa menjawab nomor 1, berapa koefisien dari bentuk aljabar 8A plus 3? Saya, Bu. Silakan. Jawabannya 8. Oke, bagus. Untuk yang kedua, berapa konstanta dari bentuk aljabar 3x plus 4y min 2z min 5? Saya, Bu. Oke, Umi dulu. Silakan. Konstantanya adalah negatif 5, Bu. Oke, bagus sekali ya. Berapa suku dari bentuk aljabar 2x plus y min 4? Silakan. Berapa banyak suku? Izin jawab dulu. Ya. Ada 3, Bu. Oke, bagus sekali. Ada 3 ya. 3 suku. Jadi 2x, y, dan min 4. Ya, lanjut nomor 4. Dinamakan apa bentuk aljabar pada nomor 3? Wahyu mungkin tadi yang menjawab nomor 3. Dinamakan apa itu? Kalau sukunya ada 3. Disebut trinomial, Bu. Oke, bagus sekali. Lanjut nomor 5. Berikan contoh bentuk aljabar polinomial. Silakan. Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan. 2A plus 5B min C plus D plus 5, Bu. Oke, bagus sekali ya. Polinomial ya lebih dari 3. Oke, nomor 6. Berapakah koefisien variabel A dari bentuk aljabar 3B min 8A plus 2B plus 3A? Siapa yang bisa menjawab? Saya jawab, Bu. Silakan, Bayu. Koefisiennya min 5A, Bu, yaitu diperoleh dari min 8A plus 3A. Jadi hasilnya min 5A. Oke, bagus Koefisiennya sekali. min 5. Oke, bagus. Jadi koefisiennya itu min 5. Berasal dari min 8 tambah 3. Jadi min 5. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Tentukan suku koefisien variabel dan konstanta dari bentuk aljabar 4n plus 5m min 8b plus 3. Silakan, apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, Adinda. Untuk sukunya yaitu 4n, 5m, min 8p, dan 3. Kemudian koefisiennya dari koefisien dari n itu 4, m itu 5, p-nya itu negatif 8. Dan variabelnya itu n, m, dan p. Konstantanya itu 3, Bu. Oke, bagus sekali. Untuk nomor 8, sederhanakan bentuk aljabar 5x plus 8 min x plus 2. Silakan, ada yang bisa? Izin menjawab, Bu. Silakan, Nur. Bentuk sederhananya 4x ditambah 10, Bu. Oke, bagus sekali. 4x tambah 10. Untuk nomor 9, sederhanakan bentuk aljabar x min 2x plus 6 plus 7y plus 4x min 2. Ada yang bisa mencoba? Mungkin menjawab? Silakan. Tidak apa-apa yang sudah menjawab lagi. Bu. Iya, Bu, saya Saya izin juga. menjawab. Oke, siapa dulu nanti? Satunya Bukannya nomor 10. 10. Oke, silakan, Nur. Bentuk sederhananya 5x ditambah 5y ditambah 4, Bu. Oke, bagus sekali ya. Sudah tahu kan itu dari mana ya? Jangan ngasal ya. Oke, tapi Iya, Bu, jawabannya sudah benar. tahu. Oke, bagus. Nomor 10 terakhir. Sederhanakan bentuk aljabar 7a kuadrat plus 3ab min 5b kuadrat plus 12a kuadrat plus 4ab plus 8b kuadrat. Silakan. Tadi sepertinya Bayu ingin menjawab. Iya, Bu. Oke, silakan. Bentuk sederhananya menjadi min 5A kuadrat ditambah 3B kuadrat plus 7AB. Oke, benar ya. Jawabannya sudah benar-benar, sudah bagus sekali. Sudah memahami apa yang dimaksud dengan bentuk aljabar. Oke, bagus sekali ya. Jawabannya sudah benar-benar. Kita lanjut pada kegiatan berikutnya. Selanjutnya kerjakan soal-soal pada ayo berpikir kritis. Saya beri waktu 15 menit, tidak usah keluar dari Zoom, agar saya bisa memantau kerja kalian. Oke. Apakah sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah, Bu. Dan dilanjutkan di yang tadi ya? Bu. Oke, lanjutkan dengan tadi. Oke, sudah hampir 15 menit ya, diharapkan sudah ada jawaban, dan sekarang waktunya kalian scan jawaban LKPD dari awal pembelajaran, kemudian dikirim lewat WA saya ya. Masih kurang beberapa menit ini. Baik, Bu.
Oke, waktunya sudah habis ya. Saya lihat ini sepertinya semua siswa sudah mengumpulkan lewat PC ke saya. Oke, kita masuk pada mengomunikasikannya sekarang. Kita bahas permasalahan-permasalahan yang ada pada Ayo Berpikir Kritis. Oke, siapa yang berani mempresentasikan hasilnya? Satu anak, satu soal saja. Nomor 1. Silahkan dibaca soalnya kemudian jawabnya ya. Silahkan nomor 1. Iya Bu, saya mau coba yang nomor 1. Oke, silahkan. Pada tabel di kegiatan 1, variabel X menyatakan banyak buku dalam satu tas, dan variabel Y menyatakan banyak buku dalam satu kardus. Mungkin kita membuat gambar yang menyatakan 2X min 3. Jelaskan jika mungkin, tunjukkan. Mungkin gambarnya bisa 2 tas dengan 3 buku. Oke, bisa ya. Jadi bisa digambarnya itu seperti ini. 2 tas, kemudian seperti ada gambar buku keluar dari tasnya 3 gitu. Dari 2 tas tersebut. Atau bisa menggunakan operasi hitung pengurangan. Jadi 2 tas dikurangi 3 buku. Seperti itu ya, Nur. Iya Bu, seperti itu. Oke, untuk yang nomor 2, silahkan. Siapa yang mau menjawab? Dibaca Saya, soalnya, Bu. kemudian dibaca jawabannya. Oke, silahkan. Ya Bu. Untuk nomor 2 itu, soalnya Bunita adalah seorang pengusaha kue. Suatu ketika Bunita mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bunita adalah 3 karung tepung, 1 karung gula, dan 8 karung telur. Nyatakan bentuk aljabar dari buat semua bahan yang dibeli oleh Bunita. Setelah saya kerjakan itu, memisahkan terlebih dahulu Bu, yaitu A, sekarang tepung, B, sekarang gula, dan C, 1 karung telur. Nah, berdasarkan pemisahan tersebut dapat dibentuk dalam hasil aljabar, sehingga diperoleh 3A plus B plus 8C. Itu Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi, kenapa dimisalkan? Karena kan ini satuan perkumpulan. Kalau satu karung tepung kan terdiri dari beberapa kilo tepung. Gitu. 1 karung gula pun seperti itu. Jadi, dimisalkan dulu sekarung tepungnya dengan variabel, sekarung gula variabel juga, variabel lain, dan 1 beratnya variabel. Oke, bagus sekali nih, Mak. Untuk nomor 3 mungkin ada yang bisa menjawab. Saya mungkin menjawab nomor 3. Silakan. Ya, soalnya Pak Amir membeli 6 gelondong kain untuk keperluan jahit seragam pesanan sekolah SMP Merdeka 45. Setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata kain masih tersisa 12 meter. Nyatakan bentuk aljabar kain Pak Amir yang digunakan untuk menjahit. Jawabannya, karena satu gelondong terdiri atas beberapa meter kain, maka bisa dimisalkan satu gelondong kain dengan variabel Z, sehingga bentuk aljabarnya adalah 6Z min 12. Oke, bagus Gitu. sekali. Oke, berarti yang dipakai kan? Atau, jadi yang dipakai itu 6 gelondong sisa 12. Jadi yang dipakai 6 Z dikurangi 12. Oke, bagus. Untuk variabelnya bisa apa saja ya? Mungkin ada siswa yang menggunakan selain Z, A, B, C mungkin apapun boleh. Oke, untuk nomor 4 mungkin ada yang bisa menjawab. Saya mau Bu. Oke, silahkan. Buatlah suatu cerita yang bermakna bentuk aljabar 6x plus 9. Nah, ceritanya Ani pergi ke pasar untuk membeli 6 kilo mangga untuk membuat salad buah. Sesamanya di rumah, Ani merasa kurang akan buah mangganya. Jadi Ani membeli lagi 9 buah mangga. Nah, bentuk aljabar dari mangga yang dibeli Ani adalah 6x plus 9, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi ini ilustrasinya banyak sekali ya. Nanti saya akan menemukan macam-macam ilustrasi dari setiap siswanya pasti berbeda. Tapi untuk ilustrasi, untuk cerita yang dibuat oleh Nurul Amalia, itu sudah benar. Jadi 6x plus 9. Oke, bagus. Untuk nomor 5, ada yang bisa menjawab? Saya Bu, izin jawab nomor 5. Oke, silahkan Afina. Jadi soalnya buatlah suatu cerita yang bermakna bentuk aljabar 2A min 5. Ibu membeli 2 kerat telur untuk digunakan memasak telur balado. Karena di rumah hanya ada ayah, ibu dan 1 anak, maka untuk pagi ini ibu memasak 5 butir telur. Bentuk aljabar dari sisa telur yang dimiliki ibu adalah 2A min 5. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya ilustrasinya. Kreatif-kreatif sekali. Jadi ilustrasi yang dibuat Afina itu juga benar. Oke, bagus sekali ya jawaban-jawaban dari teman-teman kalian. Terus hebat sekali sudah berani mempresentasikan hasilnya. Kita lanjut pada kegiatan kedua dari mengomunikasikan. Siapa yang ingin bercerita atau ingin menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kali ini? Silahkan. Siapa saja boleh. Saya mau Bu. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya adalah bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Gitu Bu. Oke, yang lain mungkin bisa menambahkan? Silakan. Suatu bentuk aljabar terdiri atas unsur aljabar menjadi suku, baik yang sejenis atau tidak sejenis, koefisien, variabel atau global, dan konstanta. Gitu Bu. Oke, bagus sekali. Ada yang mau menambahkan lagi?
Saya mau, Bu. Silahkan Adinda. Jadi terdapat suku-suku yang sejenis dan tidak sejenis. Nah, suku-suku itu dikatakan sejenis jika memiliki variabel yang sama atau sama-sama berupa konstanta. Suku-suku yang dapat disederhanakan itu adalah suku-suku yang sejenis, Bu. Oke, bagus sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin? Atau sudah cukup? Apa masih ada yang perlu ditambahkan lagi dari kesimpulannya? Silakan, Wahyu. Penamaan bentuk aljabar bisa dilihat dari banyak suku, yaitu satu suku dinamakan nominal, dua suku dinamakan polinomial, tiga suku dinamakan binomial, dan suku yang lebih dari tiga disebut polinomial. Begitu, Bu. Oke, apakah masih ada mungkin? Sepertinya sudah tersebutkan semuanya ya. Jadi dari pengertian bentuk aljabar, kemudian unsur-unsurnya, suku-suku yang sejenis, dan penamaan. Jadi sepertinya sudah semua. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimpulkan. Bagus sekali. Oke. Baik, seperti itulah pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sangat menyenangkan sekali. Dan terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang sudah aktif dalam pembelajaran pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Oke, jangan lupa untuk catatannya dari awal pembelajaran sampai akhir itu nanti dikumpulkan, bisa di-scan atau berupa foto. Itu dikumpulkan ke PC saya. Saya kasih waktu minimal sampai nanti jam 12. Oke, cukup mungkin dari saya. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baik kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Semangat terus belajarnya. Untuk pertemuan minggu depan kita belajar mengenai operasi hitung bentuk aljabar. Semangat terus ya. Saya tutup dulu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.